Ini jawabnya. Bukan di situ, Di sini juga, di situ juga enggak. Di mana lagi nih? ya, di media sosial lah. Di mana? Salawat dan salam tak lupa kami sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita mendapatkan golongan Ayo ting coba. akhir. Beneran nih. Iya serius. Terima kasih. Nggak cantik. Hari ini, pagi hari ini merupakan pertemuan terakhir terkait tentang penyampaian materi bagi teman-teman kuliah jurnal edisi PJK. Nah, tidak lupa beberapa materi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana konstruksi mengenai artikel ilmiah, mulai dari judul ya, dari judul pendahuluan hingga kesimpulan dan referensinya seperti apa. Nah, saatnya hari ini kita melihat atau bagaimana caranya gitu ya, ketika misalnya kita sudah punya artikel naskahnya, kita sudah punya hasil cek plagiasi penelitiannya, kemudian kita sudah membuat kampanye. Kira-kira Pagi apa sore? Siang. Siang. Dulu tuh coba nih. pastinya kita akan mulai Izin. Mending hari siang aja kalau gitu. Izin itu siang. Futsal. Mending gitu aja. Sudah start belum aja. Siang. Tadi yang menit ikut siang terus izin aja. Ya apa ikut sana aja. Tapi Udah percuma nggak? kita lanjutkan aja lah bisa. Pagi aja. Nah, tapi saran saya pribadi gitu teman-teman, ketika misalnya mau masukin artikel ke jurnal itu lebih baik yang OJS atau Open Journal System. Jadi dia sudah online jurnalnya, bisa dilacak, bisa diindeks secara online di website. Nah, teman-teman, hari ini izinkan saya untuk share screen materi yang mungkin sudah dibagikan di pada kuliah jurnal ini. Nah, ini sudah terlihat ya bagaimana terkait tentang cara submit artikel di OJS. Mungkin teman-teman di sini sudah terlihat ya di dalam layar. Nah, kita akan mulai teman-teman di sini cara submit artikel di OJS. Udah terlihat ya di layar semua Apri? Sudah Kak, sudah mantap. Yang pertama, ketika misalnya kita mau submit ya di jurnal, teman-teman langsung pelajari dulu proses artikelnya atau artikel submissionnya seperti apa pada web ataupun pada Open Journal System atau pada jurnal online-nya ya. Pelajari dulu prosedurnya. Nah, di sana itu ada langkah-langkahnya yang perlu kita ikuti. Yang namanya kita ibaratnya bertamu ya ke jurnal orang lain, otomatis kita harus tahu gitu ya apa sih yang disyaratkan oleh jurnal. Nah, teman-teman pelajari dulu prosedur artikel submission pada web atau OJS. Kemudian yang kedua, apakah email atau registrasi OJS-nya juga harus standby? Misalnya teman-teman masukin nih alamat email gitu ya untuk registrasi di OJS Open Journal System-nya, maka email yang teman-teman buat atau yang teman-teman gunakan itu harus email yang standby, email yang ibaratnya sering teman-teman cek gitu ya, jangan email yang sampai nggak tahu passwordnya gitu, supaya jalur komunikasi antara pengelola jurnal dengan kita sebagai author, sebagai penulis itu biasanya dia lewat email. Makanya emailnya itu dipastikan harus standby. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa seperti kemarin ya, susun kalimat pengantar ataupun surat pengantar misalnya terkait tentang cover letter. Nah, itu isinya apa sih cover letter itu? Terkait tentang kontribusi penelitian kita, apa sih yang kita temukan ya, pernyataan originalitas ini, apa temuan cara yang ada di artikel yang kita submit di jurnal tersebut. Nah, ini sertakan cover letter itu boleh berbentuk Word atau nanti teman-teman tinggal copy paste aja ke website. Nah, yang
terakhir teman-teman juga harus registrasi secara cepat, harus punya akun. Jadi kita akan lihat seperti apa ya submit di dalam. Nah, sebelum submit, teman-teman harus periksa dulu beberapa hal supaya nanti tidak terjadi kesalahan, tidak terjadi kegagalan. Yang pertama, itu penyajian datanya. Kok mungkin baca-baca lagi? Karena bukan hanya sekali atau dua kali saja, ketika kita menulis, dicek apakah sudah sesuai atau mungkin ada nomor email ataupun nomor gambar yang bisa dan sebagainya, supaya penyajian datanya apakah sudah benar ataupun ada hal-hal yang kurang dari kemudian yang kedua, teman-teman bisa administrasi. Oh, masih ada ini, ada ini, ada kurang, bisa kecil, apakah sudah sesuai atau belum, yang sesuai dengan referensi yang ada di kami. Kita bisa menggunakan bahasa Inggris saja. Kemudian kita mendapatkan gambar secara atau belum. Ini boleh sebagai administrasi. Yang lainnya, teman-teman bisa cek masih ada misalnya kemudian keempat koreksi kesalahan ketika seperti tadi ada bunga ataupun ada besar harus di awal kalimat tapi kita tulisnya masih kecil. Nah itu teman-teman terus lagi karena satu itu mengenal sebuah situs harusnya artikelnya itu terdiri bisa terbuat, tapi karena hanya kesalahan teknis saja jadi di sini jadi kita tahu juga bahwa kemudian memang baru dalam nah kemudian ejaan oh ternyata misalnya ketika kita tulis misalnya ada ejaan yang masih tepat, nah itu perbaikan disesuaikan dengan kosakata yang ada di dalam bahasa Indonesia. Kalau misalnya menggunakan bahasa Indonesia dan cek lagi dalam penggunaan bahasa aslinya, misalnya bahasa Arab, kalau misalnya bahasa Arab ataupun dengan bahasa Inggris ketika teman-teman menjadikan auditornya menggunakan bahasa Inggris. Nah ini kejadian antara sebenarnya ada kemudian selanjutnya bisa cek komentar ataupun surat pengantar yang ada di apa sih kontribusi artikel kita atau kita terhadap perkembangan lingkungan dari kota kita. Ini cek komentar kita atau surat pengantar jangan-jangan nilai-nilainya salah satu alasan ini tulisan baik-baik sangat dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ada acara ya? Iya Ustaz, kok lagi ada Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ya. Iya Ustaz. Nah ini kalau misalnya di sini teman-teman dikasih kesempatan untuk cek koordinat secara mandiri, teman-teman boleh menghubungi Apri atau boleh menghubungi saya untuk minta dicekkan cek radiasi. Nah kemudian yang terakhir cek grammar, boleh teman-teman gunakan aplikasi grammar.com. Ini secara free gratis, ada juga yang bayar juga ada. Nah ini sebagai salah satu alat bantu ketika teman-teman menggunakan bahasa Inggris gitu ya sebagai bahasa sajian yang ada untuk artikelnya yang akan disubmit. Nah ini sebelum submit artikel teman-teman cek beberapa poin ini, cek
submit artikel di jurnal. Yang pertama, teman-teman harus punya akun ataupun harus registrasi dulu. Nah, sebelum itu sama ya, ketika misalnya kita punya aplikasi Instagram, aplikasi Facebook, aplikasi Twitter gitu ya, kan harus punya akun supaya kita punya akun untuk masuknya, ada emailnya, ada passwordnya, dan sebagainya juga di dalam submit jurnal. Nah, kemudian teman-teman nanti bisa submit melalui akunnya sebagai author, sebagai penulis, dan tinggal submit. Jangan lupa cover letternya dilampirkan, cover letternya, surat pengantarnya disertai gitu ya untuk submit. Nah, contoh cover letter kemarin sudah kita bahas, teman-teman bisa cari lagi. Yang penting apa sih judulnya gitu ya, judul artikelnya di submit kemana, misalnya ke International Journal of Education, terus isinya apa gitu, temuannya apa, nah, teman-teman bisa masukkan itu di dalam cover letter. Nah, kemudian kita akan lihat dulu sebelum masuk langsung ya untuk upload jurnal. Nah, teman-teman harus mengetahui bahwa ternyata proses submit jurnal ataupun submit artikel di jurnal itu butuh berbagai macam cara ya, misalnya proses artikel tidak sampai publikasi sampai misalnya ketika kita itu judulnya misalnya hari ini kita submit ya, besok sudah publikasi artikel itu tidak bisa. Tapi biasanya ya minimal itu 3 bulan sampai 6 bulan baru bisa publikasi di jurnal yang lain. Ini kita posisinya sebagai author, sebagai penulis, kemudian ada editor dan section editornya. Kemudian di sini ada posisi tugas dari editor, tugas dari reader, ada dari line of editor dan lain-lain. Nah, ini bisa dilakukan. Misalnya teman-teman sebagai author di sini kita submit nih ke jurnal, jurnalnya itu akan melihat, akan seleksi artikel yang masuk ke jurnal. Misalnya kalau jurnal itu misalnya sudah cinta 1 gitu ya, yang masuk ke sana juga banyak gitu, mungkin ada 50 artikel tiap setahun atau tiap 6 bulan, maka itu tugas editor seleksinya. Setelah itu, setelah editor diseleksi, oh kira-kira ini layak nih, ada misalnya ada 5 artikel yang layak dipublikasi, maka 5 artikel itu dikasih ke reviewer yang berbeda-beda. Nah, misalnya satu artikel itu biasanya ada 2 reviewer gitu, yang tugasnya mengecek, mengoreksi, menambah, ataupun mengomentari hal-hal yang kurang di dalam artikel. Nah, kemudian ketika sudah ada seleksi reviewer ya, seleksi reviewers, maka nanti hasil dari revisian atau hasil dari catatan si reviewer itu dikembalikan ke editor. Nah, maka editor mengembalikan lagi ke penulis, maka si penulis itu memperbaiki hal-hal yang sudah ditentukan oleh reviewer. Setelah itu nanti autornya baru satu ulang lagi dan cek lagi sama reviewer apa sudah pas atau belum. Kalau misalnya sudah pas nih, maka reviewernya ACC. Kalau belum ya diperbaiki lagi sampai sudah layak publikasi. Nah, setelah itu misalnya naskahnya sudah di ACC nih gitu ya, sama reviewernya, sama editornya, maka dia masuk proses copy editing, masuk proses layout, masuk proses printing gitu ya, sebelum publikasi yang benar-benar mutlak gitu. Jadi banyak sekali prosesnya teman-teman sampai artikel kita itu dipublikasikan. Nah, kemudian ini gambaran ya, kira-kira oh ternyata seperti ini loh kerangka kerja dalam dunia jurnal misalnya gitu, pengelolaan dalam dunia jurnal. Nah, teman-teman sekarang kita bisa menyadari bahwa prosesnya itu butuh waktu, prosesnya itu tidak sebentar, dan memang banyak hal-hal yang diperlukan dalam seleksi artikel kita. Nah, ini gambarannya ketika teman-teman mau masukin artikel ke sebuah jurnal. Nah, kita akan lihat dulu sebelum submit artikel, ada beberapa hal alasan artikel kita itu ditolak ternyata. Yang pertama dari sisi metodenya. Oh, mungkin metode penelitian yang kita sajikan di dalam artikel itu masih lemah, atau misalnya terlalu konseptual yang seharusnya itu secara praktis kita lakukan malah secara konseptual.
Nah, ini menjadi satu alasan kenapa sih artikel kita itu ditolak. Mungkin dari sisi metodenya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin saja dari sisi penyajian kontennya, teman-teman. Ternyata artikel saya masih buruk nih grammarnya gitu ya, atau belum ilmiah, atau argumentasi yang dikemukakan masih lemah. Nah, ternyata ada alasan yang kedua, penyajian kontennya masih lemah. Nah, kemudian yang ketiga, bisa aja literatur ilmiahnya itu masih dangkal atau kurang referensi, harusnya misalnya disimpan dulu gitu. Ya, target kita 40 referensi. Kemudian yang keempat, alasan kenapa artikel kita ditolak itu mungkin saja dari sisi referensinya. Dari similarity index-nya yang tinggi, misalnya ketika dicek plagiasinya masih tinggi sekali hasil dari cek plagiasi. Nah, ini beberapa poin kenapa sih artikel kita itu ditolak gitu ya oleh pengelola jurnal. Nah, jadi teman-teman, ini gambarannya, jangan sampai nanti kita artikel gitu ya, metodenya masih ada yang kurang, misalnya tersimpan semua ataupun penyajian kontennya, literatur review, dan referensi, teman-teman bisa pastikan hal-hal ini sudah maksimal. Kemudian kita beralih, kita mulai ya bagaimana kita akan submit di jurnal nasional, di jurnal yang terindeks SINTA. Nah, teman-teman, saya akan sajikan contohnya di sini. Sudah terlihat gambarannya. Teman-teman, saya akan membuka satu website ya. Saya buka misalnya sintaristekfree.go.id, jurnalnya ke SINTA. Karena kita akan coba masuk ataupun submit artikel di jurnal SINTA yang terindeks SINTA. Boleh SINTA 1, SINTA 2, SINTA 3, SINTA 4, SINTA 5, dan SINTA 6. Nah, saya akan memilih teman-teman di jurnal SINTA 2 aja deh gitu ya. Misalnya di jurnal SINTA 2, saya akan misalnya masukin ke jurnal Albaya, ya misalnya di jurnal jurnal pendidikan bahasa Arab. Nah, teman-teman boleh di jurusan yang lain gitu ya, dicari, di searching kira-kira maunya ke jurnal apa. Nah, di sini ada beberapa jurnal yang SINTA 2, ada yang pertama ada jurnal Arabian, yang kedua ada jurnal Albaya. Nah, banyak juga, masih banyak lagi jurnal-jurnal itu. Saya pilih satu. Oke, saya pilih jurnal Albaya. Nah, sajiannya kalau di SINTA kan seperti ini ya teman-teman, karena dia di bawah Kementerian Pendidikan, Ristek dan Dikti. Nah, maka kita akan ke websitenya. Nah, maka teman-teman bisa klik di sini, website ya. Ada website di sebelah kiri. Terus kita klik websitenya dan sajiannya seperti ini. Nah, ini namanya OJS-nya teman-teman, Open Journal System. Jadi dia itu bisa online yang terindeks. Nah, seperti ini. Ada tandanya kalau misalnya biasanya SINTA 2 atau SINTA berapa gitu ya. Nah, sertifikat seperti ini yang sebelah kiri teman-teman bisa perhatikan. Terakreditasi peringkat 2, berarti dia SINTA. Nah, seperti ini. What the fuck you know, the library shit. Bisa kita submit di sini. Nah, kemudian kita akan submit nih, misalnya misalnya register dulu. Kita register ya, karena kita nggak punya akun nih. Kalau punya akun baru bisa login langsung. Teman-teman tinggal cari aja register dulu. Di jurnal-jurnal yang lain juga seperti itu. Cari. Nah, kemudian kita masukin username-nya kira-kira apa yang kita mau. Misalnya kita buat apa ya namanya, misalnya misalnya kita buat Aldi ya, username-nya Aldi 1102 misalnya. Terus passwordnya kita buat 123456. Nah, itu terserah teman-teman maunya apa supaya memudahkan teman-teman untuk mengingat ya. Username-nya apa, kemudian passwordnya jangan lupa. Kita buat tadi username-nya Aldi 1102,
passwordnya kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, teman-teman tinggal ulangi aja passwordnya. Berarti tadi passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repeat password katanya. Nah, terus validasi deh simbol-simbolnya. Kita buat di sini ada S, N-nya besar, E-nya kecil, G-nya besar, S-nya kecil ya, terus ada 4. Nah, salutation-nya lewat saja, berarti nanti misalnya kita buat Aldi. Terus karena nggak ada ininya, nggak ada nama tengahnya, misalnya Aldi Yusri. Nah, seperti itu teman-teman. First name-nya namanya Aldi, terus last name-nya Yusri. Maka inisialnya karena namanya Aldi, nama akhirnya Yusri berarti AY ya. AY inisial AY. Gendernya laki-laki, female. Afiliasinya saat Universitas Jayapura. Ini contohnya aja ya teman-teman. Contoh. Jadi sesuai dengan afiliasinya. Misalnya kalau teman-teman perusahaan maka tinggal ganti aja afiliasinya. Kalau misalnya di lembaga mana ganti aja afiliasinya. Nah kemudian signature nggak usah dilengkap. Ya tinggalnya jangan lupa teman-teman. Kalau kita buat Aldi nama emailnya misalnya aldi19@gmail.com. Ini contoh aja teman-teman. Nanti sesuaikan dengan email yang teman-teman punya. Terus konfirmasi email jangan lupa. Kita copy aja. Kita copy, kemudian kita masukkan di sini aldi11@gmail.com. Nah, kalau misalnya belum punya Orchid ID, lengkap aja. Kemudian nomor HP-nya jangan lupa isi 08 misalnya 0892 111 388 misalnya ya. Nanti disesuaikan dengan nomor HP teman-teman masing-masing. Ini supaya untuk kita mau register. Nah, kemudian teksnya nggak usah, teksnya nggak usah, country-nya. Kalau misalnya dari Australia misalnya gitu ya. Nah, ini kita ganti aja nih, jangan Universitas Jayapura, Universitas Australia. Nah, kayak gitu teman-teman. Nanti sesuaikan apa di Indonesia, maka teman-teman tinggal pilih searching aja. Ternyata cari yang Indonesia. Kemudian konfirmasi, kita cek ini send me a confirmation email, berarti bahasa Inggris. Teman-teman biasanya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ketika komunikasi. Pilih aja. Kalau misalnya bahasa Inggris, cek pakai bahasa Inggris. Terus jangan lupa teman-teman register sebagai siapa? Sebagai reader, berarti dia hanya membaca. Maka kita sebagai author atau sebagai penulis di checklist penulisnya. Supaya kita bisa able to submit items to jurnal. Jadi supaya kita bisa submit artikel ke jurnal ini. Kemudian tinggal klik register. Kita tunggu teman-teman. Nah, ini udah sukses nih, berarti kita punya akun ya, namanya akunnya aldi1102, masuknya 12344. Maka kita save aja. Nah, habis itu teman-teman kita tinggal, berarti kalau misalnya teman-teman mau buka di OJS Journal ini, teman-teman jangan lupa nama, username-nya sama password. Jadi tinggal ke login aja nanti. Nah, ini kan udah nih user home-nya, berarti kita sudah masuk, kita cari submission, berarti kita sudah bisa submit teman-teman. Kita klik ya, submission. Nah, teman-teman tinggal ikuti aja aturannya. Oh, misalnya baca dulu nih, bla misalnya harus menggunakan Microsoft Office atau Word atau ATM atau bla. Oh, saya memang menggunakan Word, pas di checklist. Oh, ini memang sesuai nih, bukan di checklist. Yang ini juga sesuai gitu ya. Misalnya harus menggunakan single spasinya 1, menggunakan ukuran 12 gitu ya. Di sini 12 point font. Nah, teman-teman yang penting diikuti. Oh iya, ternyata sudah. Maka kita checklist aja. Terus kita checklist juga semuanya kita checklist. Kalau sudah sesuai dengan author guideline, sesuai dengan gambarnya, maka tinggal cek aja di checklist. Nah, ini jangan lupa nih enter text ataupun comment for editor. Di sini teman-teman boleh menyertakan cover letter, berarti di sini dear editor bla. Teman-teman tinggal copy paste aja ya dari cover letternya. Nah,
tinggal dia ada editor, tinggal teman-teman deskripsikan artikelnya apa. Nah, kalau misalnya udah buat di Microsoft Word, teman-teman tinggal kopikan saja, tinggal paste ke sini cover letternya. Nah, ini sebagai gambaran, oh ternyata si penulis itu menyatakan ya gitu, pengantar artikel mereka. Nah, teman-teman tinggal save and continue. Misalnya ini udah, terus kita langkah ke keduanya, step kedua. Nah, teman-teman tinggal upload submission-nya. Nah, kita upload artikelnya ya, maksudnya upload artikelnya. Tinggal cari upload submission di sini, tinggal masukin aja, misalnya apa. Oh, misalnya terus sekali ketahuan. Ya maksudnya bahasanya dengan bisa saja daripada bocor. Mungkin saya gunakan yang sudah dikas. Misalnya kita cari misalnya kita contohin aja ya, filenya udah kita upload, jangan lupa teman-teman di upload. Nah, udah di upload kan, misalnya ini nanti artikelnya, kemudian kita upload. Nah, terus kalau misalnya teman-teman mau mengubah nih ternyata bukan ini, maka request submission file, tinggal cari aja filenya. Nah, kalau udah tinggal save and continue, tinggal ikutin langkah-langkahnya aja. Nah, kita masukin misalnya nama pertamanya Aldi ya, last name-nya misalnya siapa, kemudian emailnya karena kita tadi sudah submit email, kemudian afiliasi, ada nama negaranya, country-nya dari misalnya dari Australia, terus teman-teman tinggal masukin judul artikelnya apa. Oh, misalnya tentang bahasa Arab di era globalisasi, contoh judul artikelnya. Teman-teman tinggal copy aja dari artikelnya, copy terus pastekan ke sini. Abstraknya juga gitu. Misalnya abstraknya bla 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 bla, teman-teman tinggal copykan aja pokoknya. Nah, misalnya ini udah selesai, kita sudah masukkan abstrak, kita sudah masukkan judul. Jangan lupa kata kuncinya. Misalnya bahasa Arab keterampilan menulis, misalnya gitu ya. Keywordnya misalnya ada 3 keyword, maka teman-teman tinggal cantumkan sama misalnya bahasa Arab, konten keterampilan menulis, kita dengan pembelajaran berbasis misalnya untuk higher education. Ya, ini contoh aja teman-teman, kita masukin keywordnya, menggunakan bahasa Inggris gitu ya, sajiannya, maka kita lanjutkan referensi. Di sini ada referensinya teman-teman masukin, kita copy aja dari daftar pustaka, kemudian kita pastekan di sini. Misalnya ini udah kita referensinya udah selesai, tinggal save and continue. Nah, seperti ini teman-teman. Kita masuk ke step keempat, upload supplementary files. Nah, kemarin kan ada ya, misalnya sebelum kita sampai artikel, kita harus punya misalnya hasil penelitiannya atau cover letternya. Teman-teman bisa masukin di bagian upload supplementary files. Nah, misalnya kita masukin yang hasil penelitian, contohnya ya. Ini contoh aja teman-teman, nanti tinggal masukin aja filenya, maka kita upload di sini. Setelah itu, ini kita cuma buat aja di sini kan hasil radiasi misalnya gitu. Nah, habis itu nanti nggak usah teman-teman isi secara detail, yang penting tipunya memang research kan di sini cek radiasi nggak ada ya, maka di sini. Setelah itu selesai supplementary filesnya, terus kalau misalnya ada cover letter, teman-teman tinggal masukin aja cover letternya dan save. Nah, ternyata kita sudah masuk ke step yang konfirmasi.
Nah, misalnya kita tadi udah masukin artikel, sudah kita upload juga hasil terbitin, kita upload juga cover letter, berarti misalnya ada dua di sini, maka kita cuma tulis submission saja. Maka sudah selesai teman-teman submit artikel, tinggal nunggu aja di active submission. Nah, teman-teman jangan lupa cek di sini ada statusnya apakah kita waiting assignment, berarti dia masih menunggu ya, masih menunggu diseleksi. Oh ternyata artikelnya itu masih, kalau di sini statusnya review, client review, berarti dia masih meminta kita sebagai penulis untuk merevisi artikel. Jadi teman-teman tinggal cek aja statusnya dari OJS, namanya OJS. Nah seperti itu. Nah teman-teman ketika misalnya mau lihat proses review, maka di sini ada summary, review, editing. Berarti review kita klik, maka di sini kan karena belum proses review ya. Nah nanti teman-teman ketika sudah direvisi gitu ya artikelnya, ketika sudah ada catatan dari para reviewer, kan teman-teman upload revisiannya itu di sini di bagian choose file, ada editor revision. Nanti biasanya di sini ada tuh catatan dari reviewer, maka teman-teman bisa download catatan itu di bagian sini. Kemudian setelah revisian, maka kita bisa upload di bagian upload versi. Jadi versi kita sebagai penulis itu kita upload di sini. Nah ini kalau sudah masuk proses kira-kira gitu teman-teman, ini salah satu jurnal yang nasional ya, jurnal Sinta gitu. Nah kemudian kita coba ke jurnal yang jurnal Scopus ya, jurnal Scopus di internasional, misalnya salah satu jurnalnya. Nah kita buka website jurnalnya. Ini jurnal yang tadi Scopus. Nah teman-teman tinggal cek aja jurnalnya, jurnal apa yang dituju, terus tinggal masuk register bisa login. Nah sama seperti jurnal Sinta tadi, jurnal Scopus kira-kira jurnalnya seperti itu. Paling beda sajian aja. Oh ternyata gambarannya tadi itu lebih berwarna gitu ya. Oh ini bagus aja. Dengan masing-masing jurnal. Nah kita nggak bisa nih masuk jurnal ini karena mempunyai username. Maka kita register dulu, kita cari register, oh dapat di sini. Kita klik registernya. Teman-teman tinggal register seperti tadi. Misalnya username-nya kita ganti dengan Aldia, misalnya. Terus habis itu terus masuknya 654 nanti ada index juga, kita tinggal buat dari sini berarti apa instruksi yang di atas W3KIDM ya. Terus first name-nya kita buat di sini Aldi, terus Alius ya, contoh ini disesuaikan dengan ataupun keadaan teman-teman. Nah ini udah diantaranya kita masukkan email, kalau perempuan berarti email, afiliasi biasanya dari universitas misalnya dari California aja. Terus emailnya kan tadi udah ya, kita masukin alias.gmail.com, koordinasi email. Nah terus kita masukin HP-nya, misalnya HP-nya udah ya, nomor HP-nya ini sejajarnya dengan kita ganti versi yang lain. Nah ini teman-teman, nama negaranya udah, terus konfirmasi sebagai apa, kita jangan lupa kita cek sebagai apa ya, kalau nggak cek sebagai apa kita nggak bisa submit. Nah konfirmasi kita cek register, bisa nggak ya dia kira-kira. Dan dulu passwordnya, nah udah nih teman-teman udah bisa, berarti kita sudah tinggal new submission aja, tinggal diklik new submission.
Ini langkah pertama ya, starting the submission, tinggal checklist, sesuaikan. Oh, misalnya manuskripnya sudah menggunakan Microsoft Word gitu ya, dan kita sudah sesuaikan semua ini, maka jangan lupa di sini ada comment for editor. Kita buat ininya cover letter, misalnya dear editor. Nanti teman-teman tinggal copy pastein aja. Nah, setelah itu jangan lupa di save and edit. Save and edit ya. Jangan lupa dicek biasanya teman-teman. Nah, sudah berhasil teman-teman satunya. Nah, step kedua, upload di the submission. Nanti kita masukin naskahnya. Oh, naskahnya kita masukin aja, naskah kita di sini. Jangan lupa kita pilih di file kita, terus upload. Setelah upload, kita tinggal save aja dan kita lanjutkan. Save, disimpan, dan kita lanjutkan. Setelah itu, kita masukin nih, enter metadata. Kalau misalnya nama penulisnya 2 orang, berarti teman-teman tinggal di sini. Tambahin aja add apa. Kalau di sini penulisnya berarti udah kayak gini aja. Kalau misalnya di luar, tinggal teman-teman tambahin aja. Ini kita klik add apa, maka tinggal tambah-tambahin. Siapa nama penulis keduanya, siapa nama emailnya apa gitu ya. Terus afiliasinya gimana, negaranya dari mana. Nah, kalau misalnya satu aja, berarti kita cuma punya satu aja. Satu, nah, ini hanya satu penulis, misalnya author, terus yang ini tadi alumni, misalnya namanya Olivia, contohnya emailnya udah kita masukin, afiliasinya University of California, misalnya gitu. Terus nama negaranya dari Australia, udah ya, udah sip nama penulisnya, metadatanya, maka masukin judulnya. Misalnya judulnya ekonomi di global era. Ini contohnya teman-teman sesuaikan dengan judul artikel teman-teman semua. Abstraknya teman-teman tinggal copy paste saja di sini, kopikan, kemudian di paste abstraknya. Kalau supaya kita nggak ngetik ulang. Nah, terus bahasanya juga gunakan bahasa Inggris di sini. Bahasanya nggak usah, lewat saja. Langsung kita simpan, jangan lupa disimpan dan kita lanjutkan. Nah, save and continue. Nah, tinggal step keempat teman-teman, upload supplementary filesnya. Nah, misalnya tadi ada submitin hasil cover letter, teman-teman upload di sini. Usahakan diisi upload supplementary file. Kalau misalnya nggak ada, ya kita tinggal save and continue aja. Setelah itu kayak gini, baru kita step kelima, konfirmasi apakah sudah benar ini filenya, terus tipenya berarti dokumennya Microsoft Word sudah sesuai, maka kita tinggal di submission. Nah, setelah itu teman-teman kita cek di sini aktif submissionnya, gimana sih prosesnya gitu. Nah, sama kayak tadi, statusnya masih waiting assignment, berarti dia masih menunggu dari pengelola jurnalnya. Nah, kenapa di sini autornya nama yang belakang gitu ya? Tadi kan kita masukin namanya Aldi. Memang gitu teman-teman. Sekarang kalau kita masukin namanya Cici Ramadhani Ferdiani, berarti kan di belakang itu biasanya nama akhir yang dicantumkan. Nah, judulnya apa? Oh, misalnya ekonomi global era. Kita tinggal menunggu aja. Nah, nanti gimana sih statusnya ekonominya? Teman-teman tinggal klik yang ada di judul. Setelah itu bisa lihat di sini juga sama seperti tadi. Kalau misalnya ada revisian, teman-teman tinggal upload aja. Nah, kira-kira gambaran submit artikel di jurnal seperti itu, teman-teman. Sehingga bisa kita sangat mudah sekali. Yang penting naskahnya selesai, ada sambungan dari filenya, kemudian cek bagiannya, teman-teman bisa tinggal submit. Jangan lupa tadi password dan dan username-nya supaya bisa masuk ke bagian jurnal. Nah, seperti ini teman-teman gambaran ketika kita upload di jurnal Sinta ataupun di jurnal
fokus gitu ya. Atau misalnya teman-teman mau lihat dari misalnya kita buat dari sini A di jurnal Sinta ya, kan saya pengen cek misalnya jurnal Sinta 1, kalau enggak acak-acak oh jurusan saya kan matematika, saya mau masuk di jurnal matematika. Teman-teman search keyword ini aja, matematika. Terus kita enter, maka ini sudah tersedia banyak di jurnal matematika. Tinggal teman-teman mau kemana nih, bisa disesuaikan. Kalau misalnya saya mau ke ini aja nih, jurnal bidang statistik matematika, atau jurnal pendidikan matematika, ada juga jurnal desain matematika. Kalau misalnya saya mau ke jurnal yang ini deh, teman-teman tinggal klik aja website-nya. Nah, ini nih website-nya sudah kita klik ya, nanti kita didapatkan. Nah, ini sajian dari OJS Jurnal Desain Pendidikan Matematika. Maka teman-teman cari dulu register. Nah, kalau kita belum punya akun, cari dulu register, kita register sendiri tadi, baru kita bisa login. Nah, itu benar-benar tujuan kita. Nah, kita lihat template-nya juga teman-teman, template di mana adanya, teman-teman tinggal cari aja di layar OJS. Oh, di sini ada download atau script template. Berarti teman-teman harus download dulu dan sesuaikan. Misalnya muatnya harus menggunakan apa, misal muatnya berapa, gitu ya, tentunya sajian kapitalnya bagaimana, teman-teman tinggal download aja secara online, itu sudah tersedia. Nah, berarti dia harus kita ikutin ini teman-teman. Ini bisa tinggal kita ganti aja. Misalnya di sini ada petunjuk penulisan naskah jurnal desain pendidikan matematika, bla bla bla. Berarti ini nanti judul artikel teman-teman di sini. Berarti di sini ukurannya menggunakan 14, menggunakan times Roman, blok ya. Kemudian maksimal 14 kata. Oh berarti judulnya kalau lebih dari 14 kata jangan. Jadi maksimal 14 kata. Tulis di sini ada nama penulis pertama. Kalau misalnya di penulis, maka teman-teman juga ganti aja di sini. Nggak perlu kita buat desain template kayak gitu. Nah ini sesuaikan abstraknya, maka teman-teman tinggal ganti abstrak ini dengan abstraknya teman-teman. Kalau abstrak saya berarti kayak ini nih ketentuannya. Ya ketentuannya ternyata 150 sampai 200 kata nih bolehnya ya. Nah maka teman-teman sesuaikan. Nah, terus ada juga disuruh untuk abstrak bahasa Inggris, jadi nggak ada bahasa Indonesia kan, bahasa Inggris juga. Nah, maksudnya tinggal masukin ini kalau artikel historisnya itu nggak usah ya, karena nanti itu editor yang tentang kapan artikel ini disampaikan, kapan direvisi, kapan dipesan. Nah, teman-teman tinggal masukin aja keyword lagi minimal 3 kata atau lebih dari 3 kata. Nah, masukin keywordnya. Terus ini perlu teman-teman isi nanti yang isi dari nah pendahuluan tinggal copy paste aja. Kita lihat di sini, oh pendahuluan ternyata harus ukurannya 11 nih. Jadi teman-teman jangan sampai ukurannya 12 gitu ya, disesuaikan dengan ini namanya template teman-teman. Ini template jurnal, gaya selingkuh jurnal. Oh, di sini ada metode. Berarti teman-teman tinggal copy paste aja metode. Nah seperti itu. Terus ada juga hasil dan pembahasan, teman-teman telusuri gimana, terus ada simpulannya dengan status kata. Nah, di sini nggak ada acknowledgement-nya, teman-teman nggak ada ucapan terima kasih tadi, nggak perlu kita kemukakan. Nah, terus di sini diminta tuh ada fakta singkat. Fakta singkat berupa narasi tentang kelahiran, pendidikan dari jenjang sarjana sampai pendidikan terakhir yang berisi tentang program studi, tentang Indonesia, tentang pekerjaan yang dilakukan perusahaan. Nah, maka teman-teman bisa tuliskan sesuai dengan template jurnal. Ini contohnya. Oh misalnya saya masih penasaran Kak gitu ya, misalnya ini kan jurnal bisa pendidikan matematika. Coba kita cek lagi ke yang lain, ke jurnal lain, yang jurnal Sinta. Jurnal Sinta juga saya mau cek jurnal tentang pendidikan. Oh masukin kata kunci yang bahasa Inggris gitu ya, tentang education. Teman-teman udah masukin kata kuncinya Indonesia, maka di sini buat ternyata banyak banget ya jurnal pendidikan gitu ya, ada jurnal Inggris, juga jurnal education. Di sini jurnal seperti itu. Kenapa saya pilih yang nomor 3 aja gitu ya? Kalian di sini
saya akan masuk ke subjek di jurnal Indonesia yang buka website di sini ada website, maka dia diantarkan ke website jurnalnya teman-teman. Nah ini jurnal, nah ini OJS-nya, simpel ya, simpel tapi menarik sekali. Nah sama teman-teman, cari register kalau misalnya mau masuk ke jurnal ini. Nah ini artikel template-nya nih, tinggal teman-teman. Berikutnya kita lihat, nah dia tiap jurnal itu punya template-nya masing-masing. Oh dia ingin menggunakan kemudian mulai tadi itu tansi nama, ini dia menggunakan kemudian 2019. Nah ini kalau kamu masuk aja teman-teman ke sini. Oh ternyata artikelnya itu harus 5.000 sampai 7.000 kata. Maka teman-teman pastikan jangan sampai lebih dari 7.000 dan jangan kurang dari 5.000. Ini ada ketentuannya, ini nantinya menyebabkan ketentuan dari jurnalnya. Oh misalnya udah kita download ininya, terus kita pastikan artikel kita sudah sesuai dengan template-nya, maka teman-teman tinggal cari register di sini. Register biasanya dia paling kanan, kalau kita ternyata di sini ada register paling kanan di pojok atas. Kita klik register, teman-teman tinggal isi aja. Nah, oh dia sajian registernya ini nih lebih penting, misalkan tinggal masukin profilnya, namanya, nama kita, direksi, negara, email, username-nya, jangan lupa misalnya username kita maunya apa, password-nya jangan lupa. Tadi teman-teman tinggal cetak siapa-siapa aja, baru register, baru kita udah punya akun. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu, teman-teman ketika kita submit artikel di sebuah jurnal. Mungkin nanti di banyak diskusi di materi-materi hari ini, kiranya kurang lebihnya mohon maaf, kami berikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kak Suci. Teman-teman semua, kalau kita lihat dari proses submit, langkah-langkah yang disajikan Kak Suci kayaknya nggak sulit ya, mudah gitu. Tapi tentu nanti kalau kita udah praktek pasti ya kebiasaan sih ada kendala ataupun ada kebingungan juga. Nah, baik, silakan teman-teman kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin langsung praktek juga boleh. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman, atau mungkin ada yang ingin mau langsung praktek ya, nggak apa-apa ya Kak Suci ya, langsung praktek aja ya mungkin ya. Iya, kalau bisa langsung praktek. boleh. Ya, Mas Agus mungkin langsung praktek, Mas Agus. Izin Abdi sama Mbak Suci, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nggak praktek, cuman mungkin tanya ya, tapi belum ada yang nanya, saya tanya kira-kira estimasi mulai apa ya kita apply sampai dengan terbit itu untuk Sinta 1, Sinta 2 gitu biasanya berapa lama gitu antara kita, dan apakah juga ketika kita itu sudah di apply atau sudah di approve itu sudah pasti juga diterbitkan juga. Terus sementara itu Abri sama Mbak Siti. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ustaz Agus, bahwa ketika misalnya kita submit artikel gitu ya, nah sekarang itu kan udah bulan misalnya September gitu. Nah biasanya itu publikasi setahun itu biasanya 2 kali, satu jurnal biasanya 2 kali. Ada yang 3 kali dan ada juga 4 kali. Tapi jangan mayoritas atau kebanyakan dari jurnal itu 2 kali dalam setahun biasanya. Iya, kalau nggak di Juli dan Desember, Januari dan Juni, kira-kira gitu. Tapi ada juga yang di pertengahan tahun ataupun setiap 4 kali dalam setahun, itu ada juga, tergantung dengan pengelolaan jurnalnya lagi. Nah, kalau misalnya estimasi waktu itu biasanya sih kira-kira 6 bulan sampai publikasi biasanya gitu. Nah, tapi ada juga yang jurnal itu lama gitu, maksudnya responnya lama karena mungkin antrian jurnal itu bisa jadi sekali satu itu ada sampai publikasi. Maksudnya misalnya kita submitnya di September baru diproses misalnya Oktober akhir atau November akhir, terus terbitnya Juni tahun depan, kira-kira gitu. Ada juga yang kayak gitu. Tergantung dengan situasi atau kondisi dari jurnalnya. Kalau pengelolaan jurnalnya itu bagus, biasanya itu responnya cepat. Apakah artikel kita ditolak, apakah artikel kita diterima, atau apakah artikel kita minta direvisi secara mayor atau secara minor gitu. Nah, itu tergantung dari pengelolaan jurnalnya. Cuman biasanya minimal 3 bulan sampai 6 bulan itu yang ibaratnya normal ya. Kalau misalnya yang lama ya ada yang sampai setahun, tergantung dengan pengelolaan jurnalnya. Makanya misalnya ketika teman-teman ada satu tugas gitu ya, atau ada satu syarat terkait tentang misalnya ujian tesis harus punya artikel. Nah, disarankan misalnya kita jaga-jaga gitu. Makanya kita punya 2 artikel atau 3 artikel yang disubmit di jurnal yang berbeda. Nah, sehingga kita punya cadangan ibaratnya gitu ya untuk syarat-syarat akademik studi kita lah gitu untuk syarat itu. Nah, kira-kira itu gambarannya estimasi dalam publikasi di jurnal tergantung dengan jurnalnya itu sendiri. Nah, mungkin itu setelah itu saya kembalikan kepada moderator.